Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Humaira dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 15107054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya, yaitu rancang bangun sistem CRM untuk manajemen data leads pada penjualan apartemen. Yang pertama adalah sebelum melakukan penelitian ini telah didapatkan masalah-masalah yang ditemukan pada internal tim PT PP Urban, yang mana pertama masalahnya itu adalah mereka belum mempunyai sistem yang memadai untuk pengelolaan data penjualan. Kemudian yang kedua, tim internal mereka mengelola data sejauh ini hanya menggunakan Microsoft Excel atau manual. Tidak ada sistem yang dipakai dalam operasi bisnis mereka. Dan yang ketiga, mereka sering menemukan terjadinya kesalahan penginputan data dikarenakan masalah sebelumnya. Setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut, maka PT PP Urban membutuhkan sebuah solusi yang mana PT PP Urban membutuhkan sistem yang dapat menjadi wadah untuk pengolahan data yang dilakukan oleh para tim internal atau tim telemarketing mereka dalam proses bisnis sehariannya. Sistem ini dapat mendukung proses bisnis PT PP Urban dikarenakan sistem ini memang mengacu untuk pengolahan data customer atau data customer dan juga data leads atau data yang mana nantinya sistem CRM ini dapat menginputkan data yang memiliki sebuah requirement tertentu untuk mengurangi kesalahan penginputan data yang terjadi sebelumnya. Sistem CRM merupakan sistem yang dapat mengubah data list berubah menjadi data customer, dan juga sistem ini menekankan interaksi langsung dari stakeholder kepada data-data yang ada, membuat sistem menjadi. Kemudian sistem menghasilkan 4 role untuk akses para admin, yang mana role tersebut merupakan role super admin, role manajemen, role telemarketing, dan juga role supervisor telemarketing. Dari keempat role tersebut maka dipisahkan masing-masing kapabilitas dari role-role yang ada, yaitu pertama, super admin memiliki akses penuh atas izin user yang dapat masuk untuk mengakses sistem CRM. Kemudian kedua, telemarketing memiliki akses yang berbeda dengan super admin, yang mana telemarketing hanya dapat mengelola data leads sampai data terkonversi menjadi data customer. Kemudian supervisor telemarketing ini memiliki tugas untuk memantau atau monitoring para tim telemarketing dalam pekerjaannya sehari-hari, dan juga supervisor telemarketing dapat memberikan tugas kepada telemarketing jikalau diperlukan, seperti dalam kasus ketika sebuah leads memerlukan proses cepat atau bisa diatur prioritinya itu high, yang mana ketika data yang ada, data leads yang ada memiliki prioritas tinggi, maka si supervisor telemarketing dapat mengassign tugas tersebut kepada tim di bawahannya mereka, yaitu para telemarketing. Dan yang terakhir, role management. Pada role management ini mereka juga memiliki perbedaan kapabilitas terhadap sistem, yang mana pada role manajemen dapat mengakses semua kegiatan proses bisnis yang dilakukan dalam sistem CRM, tetapi mereka hanya memiliki akses melihat saja, tidak dapat mengedit atau mengubah apapun yang ada dalam sistem. Dan pada role management ini dapat juga melakukan mengekspor laporan yang sudah masuk ke dalam sistem, laporan penjualan atau laporan data leads atau data customer. Setelah itu sistem telah dibangun dan dites melalui pengujian white testing, yaitu pengujian fungsional dan juga pengujian terhadap user interface-nya. Ketika semua sistem dapat berjalan dengan lancar, kemudian
kemudian dilakukanlah sebuah metode, yaitu metode pengujian, yaitu usability testing, yang mana usability testing ini diujikan langsung kepada user yang nantinya akan menggunakan sistem tersebut. Pada usability testing yang dilakukan, fasilitator melakukan interview langsung kepada user, yang mana telah dipilih 20 sampel user dari 5 role, yang masing-masing role terdapat 4 user. Dalam pengujian tersebut, fasilitator memberikan beberapa tugas yang harus dilakukan oleh user atau partisipan. Setelah proses pengujian sistem langsung kepada user selesai, kemudian pada ujung atau akhir sesi dilakukan pengujian rating, yang mana rating ini diperlukan untuk memastikan apakah sistem telah sesuai dengan keinginan user dan juga sesuai menjadi jawaban dari masalah-masalah yang ada sebelumnya. Rating penilaian tersebut dibagi menjadi 3 aspek, yaitu pertama aspek kemudahan penggunaan sistem, yang kedua aspek struktur informasi yang ada, dan yang ketiga aspek desain interface. Nah, pada aspek kemudahan penggunaan sistem, rata-rata user memberikan rating yaitu 4,1 dari 5. Kemudian aspek struktur informasi adalah 4,15 dari 5, dan yang terakhir aspek desain interface adalah 3,75. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa user cukup merasa puas dengan adanya sistem ini dan merasa sangat membantu dalam proses bisnis mereka. Hanya kekurangannya saja pada desain interface, karena pembangunan sistem ini tidak berfokus untuk meningkatkan desain, tetapi berfokus untuk pembangunan sistem guna mempermudah proses bisnis yang ada pada PT PP Urban. Sekian dari penelitian skripsi saya yang telah saya jabarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.